Halo semuanya. Hai. Jadi aku Yuli. Aku Sida. Dan aku Sipa. Kita ada di dalam podcast Viralin aja. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang pandemi media sosial. Agak aneh nggak dengan kata pandemi dan media sosial? Iya sih, karena kan pandemi gitu identik dengan penyakit. Iya, penyakit. Nah, Pasti kok aneh gitu disambungkan dengan media sosial gitu kan. Kenapa coba? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi itu adalah wabah yang menyebar luas secara serentak di mana-mana. Nah, hal ini juga sejalan dong dengan media sosial, seperti contohnya saja nih, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Nah, yang mana aplikasi ini tuh banyak banget nih digandrungi oleh masyarakat luas, mulai dari yang dewasa maupun yang anak-anak. Nah, kalian tahu nggak apa sih yang sedang trending di Indonesia? Aku kasih clue nih, sinetron. Ikatan cinta. Nah, bener banget. Nah, kan Ikatan Cinta ini itu kayak trending banget loh di Indonesia. Populer banget. Populer banget. Apalagi si Mas Aldibaran. Arya Saloka ya? Iya, Arya Saloka. Nah, kan seperti yang kita ketahui kalau si Mas Arya Saloka ini tuh udah punya istri. Namanya itu Putri Anne. Tapi fans dari sinetron ini kayak merasa bahwa Mas Aloka ini lebih cocok dengan si Amanda Manopo atau si Andin yang pemeran wanitanya itu loh. Nah, karena hal tersebut banyak nih masyarakat yang memberikan hate comment di Instagramnya Putri Ana. Salah satunya itu hate comment mengenai cepat bercerai dengan Arya Saloka. Tuh ngeri banget kan? Ngeri banget sih. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya loh. Selain itu juga ada kasus yang sama nih kayak kasusnya si Putri Ana ini, yaitu kasusnya Remar Martin. Tahu nggak kasusnya itu? Iya, aku tahu. Soalnya kan itu sempat viral banget kan di Indonesia. Jadi ceritanya tuh Remar ini TikTokers kan asal Filipina. Ya, asal Filipina. Jadi netizen Indonesia itu suka banget nih sama kecantikannya si Remar. Jadi cowok-cowoknya nih kayak terpesona gitu sama kecantikannya. iya, sama mukanya Remar gitu. Terus si cewek-ceweknya cemburu. Mereka tuh kayak iri, dengki gitu. Si cowok-cowoknya nih kayak terlalu memuja-muja. Iya, terlalu memuja-muja si Remar gini. Nah, jadi si cewek-ceweknya mereka tuh kayak bekerja sama gitu, janjian lah untuk nge-report akun sosial medianya si Remar. Jahat banget gak sih? Ngeri banget sampai nge-report gitu ya. Iya, janjian gitu. Gila sih. Padahal kan cuma gara-gara si Remar ini cantik. Iya, iri. Cuma gara-gara itu doang. Itu aneh banget. Aneh banget sih. Alasannya tuh gak masuk akal. logis ya. Nggak logis banget gitu loh. Oke, nah jadi kan si Remar dan si Arya Saloka itu karena dinilai terlalu sempurna. Padahal kan masyarakat nggak tahu kan ya gimana dibalik dari kesempurnaan mereka. Nah, ini tuh kayak sesuai banget dengan teori dramaturgi nggak sih? Yang interaksi sosial manusia itu seperti panggung sandiwara. Iya benar banget. Jadi ada front stage-nya atau panggung depannya, ada backstage-nya, panggung belakangnya. Nah, yang dilihat oleh netizen ini adalah front stage-nya mereka sebagai aktor atau front stage mereka di media sosial. Nah, mereka itu berhasil memainkan peran mereka di media sosial ataupun di sinetron seperti Arya Saloka dan Remar tadi. Sehingga netizen ini seperti terbawa suasana ke dunia nyata. Nah, yang sangat disayangkan, mereka membawa ujaran-ujaran kebencian di dunia nyata. Dan mereka menganggap bahwa tadi sinetron tadi itu Arya Saloka cocok dengan Amanda Manopo karena mereka berpasangan di satu sinetron itu. Itu tuh seperti apa ya? Mereka mencocok-cocokkan lalu mereka menghujat istri sah yang asli yang di dunia nyata. Itu kan bisa merusak hubungan suami istri. Itu bisa. Apalagi sampai ada yang bilang harus cerai gitu kan. Di sosial media lagi kan bahaya banget itu sih. Itu ngeri banget sih. Nah, gara-gara kasus itu tadi, masyarakat Indonesia itu dinilai bahwa mereka itu masih kurang dalam literasi digital.
Benar. Kurang sih kalau dilihat dari contoh tadi ya. Iya, itu ngeri banget sih. Nah, kan kita sebagai mahasiswa komunikasi nih, pasti tahu dong pengertian dari literasi digital. Tahu dong. Nah, Sida sendiri bagaimana sih menurut Sida oke, literasi digital itu? Oke, jadi menurut aku sendiri nih secara garis besarnya ya, Iya. literasi digital itu kayak kemampuan seseorang ini dalam memanfaatkan media sosial secara bijak, secara cermat lah gitu. Nah, dari pengertian itu kayaknya masyarakat Indonesia ini kayak Kurang gitu ya. kurang banget sih. Jauh sih. Iya, sampai banyak ujaran kebencian bertebaran di media sosial, hoax bertebaran di grup-grup WhatsApp Iya sih. keluarga. Pasti iya, ya kan itu relate sering banget banget, dengan iya. kehidupan kita sehari-hari sih kayak gitu. Nah, kita nih harus kasih tips gimana caranya menjadi netizen yang baik di media sosial. Nah, bener banget. Yang pertama itu, kita itu jangan suka mengurusi urusan orang lain. Karena urusan diri kita sendiri aja belum tentu udah benar gitu. Iya. Mau ngurusin ini malah mau ngurusin orang lain. Gimana sih Susah gitu banget loh. gitu ya. Ini sering sih terjadi kayak dia itu merasa bahwa urusannya itu udah paling benar gitu loh. Padahal Iya. gimana ya? Apalagi masyarakat Indonesia tuh identik dengan gotong royong kan, tapi gotong royongnya tuh bukan masalah pribadi Iya. seharusnya. Jadi kita tuh harus menempatkan sesuatu tuh sesuai pada tempatnya. Kayak gitu. Nah, terus Jangan terlalu kepo lah juga ya, ditahan gitu. kan itu kan privasi orang juga kan ya. Kita juga harus menghargai privasi orang Iya, sih. benar-benar. Nah, tips yang kedua nih Sida. Oke, tips yang kedua itu kita harus memilah informasi dengan baik dan benar. Jadi informasi yang kita terima, informasi yang kita dapat nih dari internet, jangan langsung dimakan mentah-mentah lah. Oh, harus dimakan Iya, matang-matang. harus dimatengin dulu. Harus disaring dulu. Ini nih hoax atau bukan sih gitu. Berarti Fitnah kayak atau yang di fakta? fitnah atau fakta kayak yang di grup WhatsApp keluarga. Nah, itu. Itu paling berbahaya sih. Iya sih. Berarti itu tugas kita ya sebagai anak muda ya. Iya, benar. Karena kalau orang tua agak Orang kurang tua bisa tuh, diharapkan. Iya sih, karena kan Mereka orang tuh langsung iya, percaya aja percaya terus di-share lagi di Grup grup lain, lain. grup arisan, lain gitu. grup kelas alumni. Bener banget bener. Nah, terus tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga, jaga lisan, jaga ketikan. Nah, jadi di media sosial itu sering bertebaran Ujaran. Oh iya, bentar. Jadi di media sosial itu sering bertebaran ujaran kebencian mulai dari dalam bentuk video perkataan kita sambil ngomong kayak gini atau dengan tulisan seperti Putri Ana tadi yang ada semoga kalian cepat bercerai. Nah, itu kan aduh jempol kita disayang banget kalau digunakan untuk hal-hal yang buruk kayak gitu kan. Untuk ngetik-ngetik yang nggak guna lah ibaratnya. Lebih gitu baik kan. kan bersikap produktif lah. Iya, produktif lah ngerjain yang lain kayak mungkin menggambar, menulis gitu kan. Bisa. Ya kan? Menggunakan jari itu. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita berusaha lah berubah mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita berusaha merubah lingkungan kita. Bener banget. Kayak gitu. Berarti Itu aja sih kayaknya. oke. Oh iya, ada kan dari Microsoft itu bilang kalau Oh iya, jadi netizen Indonesia itu termasuk nih. Jadi Microsoft itu ya mengadakan riset ke 32 negara nih. Oke. Riset tentang kesopanan netizen. Nah, tahu nggak peringkat Indonesia ada di tingkat berapa? gimana tuh? Tingkat ke-29 dari 32 negara. Bayangkan 3 peringkat terendah untuk hal kesopanan netizen. Gak heran sih karena Iya sih. dari banyaknya kasus sih ya. Iya. Dan itu relate aja sih dan kejadian nyata gitu nah. Ya makanya kita berusaha untuk berubah lah ibaratnya. Bahkan jadi netizen terburuk se Asia Tenggara loh. Nah, coba lihat. Asia Tenggara. Terburuk netizen terburuk. Itu kan merusak citra Indonesia ini nah yang terkenal dengan ramah tamahnya, kesopanannya. Kan itu marilah kita memperbaiki citra bangsa Indonesia lah dengan bijak menggunakan media sosial. Mari kita mempelajari literasi digital dengan baik ya. Benar. Kan? Mulai dari diri kita sendiri lalu kita merubah lingkungan sekitar kita. Benar. Nah, karena sudah dijelaskan nih oleh si Sipa dengan panjang lebar. Mungkin sekian aja nih podcast dari kita hari ini.
salah hilapnya itu pasti banyak lah kita kekurangannya, Mohon maaf mohon ya. dimaafkan. Mohon maaf lahir batin, Nah, minal aidin wal faizin. Oke, jadi sekian dari podcast kita hari ini. Aku Yuli. Aku Sida. Dan aku Sipa, sampai jumpa di podcast Virali